Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khatama ramadana summa ja'abadahu bisyawal wan'ama ala so'imina bidil fitri wa khairi nawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal akhwal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bayyanal Qur'an biafsoil wal aqwal fatubali sa'imina aidina fa'izina bi khairil miwal. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 2023 Miladiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah melaksanakan 1 Syawal. Ada sebagian umat Islam menyelenggarakannya pada tanggal 22 April 2023 Miladiah. Ada juga yang sudah mendahuluinya tanggal 21 April 2023 Masehi. Sama hitungannya, benar semua adanya, karena apa yang dilakukan umat Nabi ini walaupun tafsirnya berbeda dalam peringatan Aidul Fitri, tetapi itu semua merupakan keputusan para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Apa yang dilakukan oleh para ulama itulah yang menjadi penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama adalah pewaris dari para nabi. Ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh. Orang-orang yang bisa menjadi teladan, orang-orang yang bisa kita lakukan, kita ikuti segala perkataannya, dengan mampu membawa dirinya, menunjukkan kredibilitas, kompetensi, kemampuan ilmu searah dengan apa yang dia ucapkan, searah dengan akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pribadi adalah bukan golongan dari para ulama. Kami hanyalah manusia yang Allah angkat dari lumpur dosa, yang Allah tempatkan dari lumpur kekafiran kepada satu cahaya terang, jalan yang lurus, yakni dinul haq, dinul Islam. Ini satu kesyukuran yang sangat besar kepada kami, sehingga kami termotivasi untuk membantu tugas-tugas para ulama di dalam menyampaikan lidah mereka. Kalau ulama menyampaikan pesan dari Nabi SAW, kami yang telah mendapat hidayah berusaha untuk menyampaikannya sebagaimana yang disampaikan dan terjadi dalam konstruksi keimanan tauhid Islam. Itulah sebabnya pada hari ini kami menyampaikan, setelah kita mengadakan Syawal ini, ada satu kata setiap kita melaksanakan saum Ramadan 30 hari lamanya dan memasuki bulan Syawal, kita disebut sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang paling kita ketahui adalah yang menang, orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatasi keinginan nafsu yang tidak terkontrol. Alhamdulillah, betapa mulia agama yang diberikan oleh Allah, Islam, bagi umat manusia. Dan orang-orang yang tadinya bukan Islam pun diberi hidayah di bulan Ramadan, termasuk kami sekeluarga. Dengan tanggung jawab inilah selalu kami menyampaikan kepada seluruh jamaah bahwa semua tafsir para ulama itu merupakan rahmat Allah. Mengapa disebut rahmat? Karena kalamullah, ilmu Allah itu seluas samudra, sedalam lautan, setinggi yang tidak bisa kita bayangkan, dengan kemampuan rasionalitas kita, kemampuan kepintaran kita, bahkan asumsi kita. Oleh dan sebab itu, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam Al-Qur'an. Sekalipun lautan ini 10 kali lipat luasnya, berganti, berubah menjadi tinta, maka tak mampu menulis semua kebenaran Allah. Artinya menunjukkan bahwa betapa luas, betapa dalam, betapa tingginya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetuk pintu hati kita,
supaya kita yang diberi ilmu, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita yang belum mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Bahkan ilmunya dangkal, alhamdulillah. Dan kita yang mendapatkan ilmu tak boleh sombong. Karena dalam satu riwayat, ketika Nabi Musa alaihissalam dibimbing oleh mentornya, oleh pembimbingnya Nabi Khidir, maka Nabi Khidir hanya mengambil sedikit air di lautan dan menanyakan, tidakkah engkau tahu hai Musa, inilah tetesan air yang saya ambil ini adalah ilmu manusia, tetapi yang seluas samudra ini adalah kalamullah. Jadi kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, karena kita mendapatkan ilmu Allah. Ini bukan ilmu sekuler, ini bukan ilmu umum, ini adalah ilmu yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas iman ini. Kalau kita berbohong, kita korupsi karena ilmu hukum dan melakukan perbuatan maksiat, korupsi dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan tercelah, dan kemudian mengambil hak rakyat karena ketidaktahuan kami atau tidak ketahuan kita semua atas keilmuan Islam, atas keilmuan agama, masih dapat dimaklumi. Karena tidak belajar tentang ilmu, tentang kesadaran diri, belajar tentang bagaimana kita tidak hanya hidup di dunia, tapi nanti kita mati, kita akan menjumpai yang namanya pengadilan akhirat. Kita hanya takut kepada pengadilan dunia, tapi kita tidak takut kepada pengadilan akhirat. Sebaliknya, hal tersebut sangat menakutkan bagi seorang yang berilmu, terutama ilmu Allah. Oleh dan sebab itu, di kesempatan ini kami yang tidak berilmu ini hanya selalu memberikan motivasi. Yang sudah berilmu, jangan coba-coba merendahkan orang yang tidak berilmu. Karena di atas langit pasti ada langit. Kemampuan seseorang belum tentu dia mampu menguasai semua yang ada di dunia ini. Sebagaimana tadi yang ditegur oleh Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam, tetesan satu tetes inilah ilmu manusia. Kalamullah itu selebar lautan, seluas samudra, sedalam lautan, setinggi langit. Oleh dan sebab itu, antum yang telah diberi hidayah, yang telah diberi inayah, pertolongan oleh Allah melalui ilmu Islam, kemanapun antum melalang buana, ke negara luar, dari ujung ke ujung dunia, tapi kesombongan antum masih bawa, saling melemahkan, saling menjatuhkan, menghina sesama para ulama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi kita mencari-cari tahu kelemahan seorang mukmin. Saya sudah lupa, tapi ada dalam hadisnya bahwa apabila seorang mukmin mencari kelemahan seorang mukmin, maka celaka itu akan mengikutinya. Sekalipun dia lari ke dalam bawah ranjang dia, tempat tidurnya akan diikuti dengan petaka. Ini yang sangat menakutkan. Lebih baik, saya pernah katakan dalam video pertama, lebih baik antum tidak berilmu, tapi antum dapat melakukannya. Maksud saya, bukan antum tidak berilmu. Memang dalam Islam itu dibutuhkan ilmu. Sejak kita takbir perlu ilmu. Tapi yang saya maksudkan adalah antum cukup saja bisa sholat, insya Allah, dan menjaga hati antum dengan penuh ketawaduan, tawadu, rendah hati, insya Allah Allah selipkan ilmu dan antum tidak akan sadar, orang lain pun tidak akan tahu ilmu yang antum miliki. Oleh dan sebab itu, kepada yang berilmu, tak usah sombong. Tak usah sombong kalau kita ingin melihat kejayaan Islam di masa akan datang dan juga Indonesia, kebaikan negara kita. Karena satu kelemahan di negara kita ini yang sering terjadi, kita kurang menggunakan kemampuan kita untuk berfikir, kita banyak mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita tidak sadar, hati kita inilah yang kadang-kala dipengaruhi oleh pemikiran kita. Orang mengatakan demikian, hati kita langsung terima. Kita merasakan ini saya suka, ini saya sesuai dengan pribadi saya ikuti. Allah memberikan kepada kita akal budi. Allah memberikan kepada kita, berulang-ulang saya katakan, Ammar bin Ka'ab Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pintar? Siapakah yang ahli ibadah? Siapakah orang yang paling utama? Jawaban Rasulullah, al-aqilu, akal. Kalau akal kita sudah tercemar, semua yang kita dambakan, semua yang kita dapati sia-sia belaka. Ingat kemarin kita puasa, banyak sekali kelemahan di sana sini yang kita lihat. Segala fitnah, segala hinaan kepada sesama ulama, bahkan kepada jamaah. Ini kita harus waspada, hati-hati dalam memegang tanggung jawab sebagai seorang pendakwah. Saya bukan seorang ulama. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan seorang ulama, saya hanyalah motivator.
Saya menggambarkan itu dalam setiap dakwah. Saya hanyalah alat itu sebagai charger untuk memberikan motivasi. Sombong apapun, kita tidak belajar kepada Firaun, kita tidak belajar bagaimana iblis dibuang dari tempat yang maha tinggi, terhina, dan tinggal menunggu hukumannya di api neraka Jahanam. Oleh dan sebab itu, kepada seluruh umat Islam, mari kita bersatu. Dengar perkataan ulama. Ulama yang mana? Ulama para habaib yang betul-betul menjadi teladan sikap dari para nabi, yang sudah disempurnakan sikap itu oleh Rasulullah SAW di dalam akhlakul karimah. Anak cucu Nabi tetap kita hormati, para habaib yang ada di Indonesia, yang tegas, itu yang kita hormati, karena negara kita dibutuhkan orang-orang yang tegas untuk memberantas kebatilan dan menguburkan yang tidak baik, menguburkan segala yang tidak benar dan mengangkat kebenaran. To revive the truths, to bury deviation. Mengangkat kebenaran dan menguburkan kebatilan. Para habaib dengan susah payah mereka berjuang menegakkan agama Allah, difitnah, dihina habis-habisan. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, dan koreksi ini menjadi koreksi secara universal, secara luas, secara komprehensif dalam setiap tatanan kehidupan kita pribadi, kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar di kemudian hari, ingat kita baik-baik, tahun 2024 kita akan mencari pemimpin bagi negara ini, mencari seorang presiden yang akan menggantikan periode Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pemimpin yang bisa memberikan angin segar bagi kita, suasana baru bagi kita, perubahan yang mendasar, yang tidak memihak kepada satu golongan, memihak kepada satu partai, tapi memihak kepada kepentingan masyarakat luas. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbahagia di hari nan fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you.